Siap, gerak. Untuk mengawal pembelajaran, coba mulai. Sudah selesai. Istirahat di depan, gerak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Kelasnya sudah dibersihkan? Ya. Suasana pagi ini jangan tampak bersih. Selanjutnya kami akan mengabsen terlebih dahulu. Aulia Triwahyuni, Muhammad Yusuf, Hadir, Bu. Najila, Okta. Oh iya, izin sakit ya Okta ya. Rina. Kita menggunakan barcode dengan menggunakan HP. Jadi anak-anak bisa mengambil HP satu-satu, bisa maju ke depan, HP-nya diambil ya. Nanti kalian bisa scan barcode-nya yang Umi tampilkan melalui proyektor. Jadi barcode, sana. Sudah bisa belum? Sudah. Gimana? Oke, kalau sudah bisa ditutup aplikasinya dan HP-nya bisa taruh di depan kembali. Selanjutnya Umi akan memberikan kalian motivasi terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, silakan HP-nya taruh di depan dulu. Oke anak-anak, materi hari ini yang kita pelajari apa? Apa tadi malam sudah belajar belum? Sudah, kalau sudah berarti sampai mana? Iya, apa namanya? Nah, berarti hari ini mempelajari usaha, energi, dan perubahan. Nah, tujuannya apa? Kita mempelajari materi konsep usaha, energi, dan perubahannya. Yang pertama, kalian bisa menerapkan konsep usaha, energi, dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian bisa menganalisis konsep usaha, energi, dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan perhitungan secara matematis dengan menggunakan rumus konsep usaha, energi, dan perubahannya. Yang keempat, kalian bisa apa? Menerapkan konsep usaha, energi, dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, kalian bisa melakukan percobaan sederhana konsep usaha dan energi. Dan yang terakhir, kalian bisa melakukan presentasi dari hasil percobaan. Oke? Siap ya? Untuk lebih semangat, jargonnya dulu biar kalian tidak ngantuk. Oke, jargonnya yang pertama.
disambungkan dari bumi itu sendiri. Tadi apa yang pertama kali muncul? Mobil yang di kemudian meja yang didorong. Sebelum kita ke meja, kalau mobil yang didorong bergerak tidak? Tidak. Apa alasannya, Clara? Karena benda yang didorong bisa jadi energinya. Ya, betul. Karena massa yang didorong lebih besar daripada energi yang dikeluarkan. Berarti usahanya berapa? Berapa? Iya, nol. Nah, tadinya tadi yang kedua gambar apa? Apa? Meja yang didorong. Apakah mengalami perubahan? Iya. Kenapa? Kalau mobil tidak berubah, tetap. Kalau meja pindah. Karena masa meja lebih sekali daripada Karena apa? Bisa dilengkapi? Bisa dilengkapi? Karena apa? Ya. Iya, karena massa benda lebih kecil dari energi yang dikeluarkan. Energi diperoleh dari mana? Ya, dari situ ya. Kamu bisa mendorong sampai bergerak itu dari sumber makanan yang kalian konsumsi setiap hari. Oke, selanjutnya memberikan sedikit. Bukti akan menampilkan video. Video apa ini, Kak? Video tentang sebentar ya. Ya, ini video tentang apa, Kak? Gajah Gajah. dipaksa Ya, gajah yang dipaksa bagaimana? untuk menarik kayu besar. Ya, gajah yang dipaksa untuk menarik kayu yang besar. Ya. Ini adalah sebuah berita yang real, yang sesuai dengan fakta, yang diunggah oleh Tribun Wow. Menggambarkan adalah gajah yang dipakai dan dipaksa untuk menarik kayu besar. Ya, ya. Ini masalah enggak? Masalahnya kenapa? Dia berkaitan dengan topik pembelajaran hari ini. Apa? Apa? Masa kayu lebih besar dari energi yang diberikan oleh gajah. Itu adalah apa? Masalahnya seperti itu. Ya enggak? Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Apa? Mengurangi, tapi kalau udah kayunya udah sesuai ukuran, masa dikurangi kayunya? Diapakan? Gajahnya bisa ditambah untuk meringankan beban ya. Apalagi kan ada masalah. Saya menyajikan masalah secara real. Gajah tak seperti dalam berita itu menarik apa? Kayu yang lebih besar. Nah, solusinya bagaimana untuk meringankan beban dari gajah itu sendiri? Apa? Kayunya ditaruh di truk. Kayunya ditaruh di truk. Lah, bagaimana cara taruh kayunya di truk bagaimana? Kayunya dipotong. Sebenarnya begini ya, dari solusi ini ada tahu tentang konsep usaha dan energi.
Usaha. Usaha. F adalah dada. Sedangkan S adalah iya perpindahan atau jarak. Sedangkan energi itu macam-macamnya banyak. Ada energi potensial, ada energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, sebelum kita jauh membahas ke situ, kita tentang usaha sudah tahu ya. Sudah kemarin sudah dibahas secara lebih rinci dan ini adalah belajar tentang energi. Nah, energi tadi aja ya. Energi potensial, energi yang dipengaruhi karena apa? Apa? Energi potensial adalah energi yang dipengaruhi oleh apa? Ayo, kamu apa? Sebentar. Energi yang dipengaruhi oleh gravitasi. Secara matematis, EP sama dengan F kali G kali sudah kok tadi di tambahannya ya. Selanjutnya energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi karena apa? Kinetik apa? Kecepatan, betul. Dimana secara matematis rumusnya EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan. Oke. Sebentar gunakan menentukan aja supaya kalian bisa memahami ya. Ya. Saya harapkan kalian yang aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya, aktif berdiskusi, dan nanti pada saat melakukan praktik kalian juga aktif dalam melakukan kegiatan presentasi pendidikan ataupun ini sudah menyiapkan LKPD. Sebelum LKPD belum dibagikan, kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah menuju kelompoknya masing-masing. LKPD-nya bisa dibaca, dipahami dengan baik akan apa yang kalian akan melakukan kegiatan hari ini. Baca dulu. Ya, kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ya. Dibaca dulu. Kalau sudah kalian baca dengan baik, diambil awal dan gambar praktikumnya ada di depan meja. Itu menggunakan apa? Menggunakan apa? Diambil sesuai dengan kebutuhan yang digunakan atau sesuai arahan dari LKPD. Oke, sini. Apa alat-alat dan bahan yang digunakan? Kapal lucu, kereta, atlas, sederhana, kali, tugas, sobat. Papan lucu bisa digantikan dengan meja. Oke, kalian bisa mengambil alat-alatnya yang ada di depan. Perwakilan setiap kelompok satu. Sekarang
Perhatikan, HP-nya ada dua, HP-nya satu saja. Satu, saja satu. Ya. Nah, dirangkai dulu, dilihat langkah-langkah percobaannya seperti apa. Nah, dirangkai bekerja kelompok sesuai dengan kelompoknya. Kalau ada kendala, kamu bisa bertanya kepada Bu Umi. Ayo dirangkai sesuai dengan langkah-langkah percobaan. Kelereng dengan ditambah benda aja dua kelereng dan tiga sertifikat itu apa yang akan ya enggak? Ya enggak? Bisa enggak? Dianalisa ya? Ya, sudah. Nah, hati-hati ya. Itu variasi apa? Kamu perhatikan dirinya dalam tabelnya. Variasi apa kalian itu? Nah, supaya katrolnya itu tidak lari, berarti kalian masukkan benang lagi nanti diikatkan seperti itu. Ya, itu sudah. Ya ini benangnya. Merangkainya ini, ya enggak? Kenapa enggak jalan? Kenapa jalan? Masa kalau diberi saja ini kan ada variasinya kan, ya enggak? Kamu kan nanti ditangerti masanya, ya enggak? Maka tetap A-nya tetap, B-nya baru berubah, ya enggak? Ini ya A, ini ya ini ditambahin, paham? Lah. Iya, sesuai dengan ini toh. Ini A, yang di bawah ini adalah D, ya enggak? Dilihatin pakai stopwatch. Ini nanti bagus ini kelompoknya Laila nanti bisa maju presentasi perwakilan dari kelompoknya. Tepuk semangat. Sebentar lagi mau selesai karena diambil, dianalisis, nanti maju presentasi. Persiapkan untuk mengetahui selisih kecepatan. Ini sebenarnya apa toh? Apa? Percobaan tentang usaha dan energi. Energi apa? Kinetik yang berkaitan dengan kecepatan. Ya enggak? Ayo tabelnya segera dikerjakan. Ayo hati-hati. Ayo silakan kelompoknya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri. Introduksi memperkenalkan diri, nama saya Cinta Dwi dari kelas 10 TBKR presensi kelas 4. Introduksi memperkenalkan diri siswi Laila Nadia Sundri dari kelas 10 TBKR nomor presensi 10. Memperkenalkan diri, saya Alina dari kelas 10 TBKR nomor presensi 22. Introduksi memperkenalkan diri siswi dari saya dari kelas 10 TBKR nomor presensi 13. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktek
yang telah kelompok kami lakukan. Praktek yang telah kelompok kami lakukan ini sehubungan dengan energi dan penerapannya pada benda sehari-hari. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan. Tujuan dari presentasi kelompok kami adalah untuk menganalisis hubungan usaha, energi, dan daya serta efisiensi. Untuk yang masa A tetap. Untuk bisa memperhatikan untuk percobaan pertama masa B dengan 1 buah koin membutuhkan waktu 1,35 detik. Dan untuk percobaan yang kedua menggunakan 2 buah koin masa B 2 buah koin membutuhkan waktu 1,23 detik. Dan untuk percobaan yang kedua masa B membutuhkan 33 buah koin dengan waktu 0,96 detik. Untuk masa B tetap, percobaan pertama membutuhkan 1 buah kelereng dengan waktu 1,15 detik. Dan untuk percobaan yang kedua menggunakan 2 buah kelereng membutuhkan waktu 1,23 detik. Dan untuk percobaan yang ketiga menggunakan 3 buah kelereng membutuhkan waktu 1,30 detik. Nah, bagaimana supaya benda bergerak lebih cepat? Benda bergerak lebih cepat dengan menambah masa B, sehingga masa B lebih besar dari masa A. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menggerakkan benda A yang ada di atas papan luncur dengan memperbesar masa pada beban B? Untuk yang ketiga, jelaskan yang terjadi ketika masa A tetap dan masa B berubah. Jika masa B berubah menjadi lebih besar, maka kecepatan masa A menjadi lebih cepat. Tetapi jika masa B berubah menjadi kurang dari masa A, maka benda A akan bergerak lebih lambat atau bahkan tidak bergerak. Jelaskan yang terjadi ketika masa A, masa B tetap dan masa A berubah. Apabila masa A ditambah, benda tidak akan bergerak karena masa B lebih kecil dari masa A. Sedangkan jika masa A dikurangi, benda B akan lebih cepat bergerak karena masa B lebih besar dari masa A sehingga dapat menarik benda dengan maksimal. Untuk presentasi yang telah diterangkan oleh Mbak Nabila, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Dari presentasi yang teman kalian sampaikan, yang sudah temanmu lakukan, adakah yang kalian tanyakan? Misalnya datanya saya melakukan percobaan segini, kesimpulannya seperti ini. Tadi sudah dibaca kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya semakin besar beban benda bergerak, maka semakin besar beban benda, maka kecepatan benda semakin kecil. Pula sebaliknya. Ya, tuh. Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya atau tidak? Hah? Oh iya. Urfa mau tanya? Oh enggak? Enggak? Oh iya. Oke. Berikan aplaus pada teman kalian yang maju ke depan. Jadi hal yang disampaikan oleh teman kalian, bagaimana tadi kesimpulannya bisa diulang? Semakin besar beban benda, maka kecepatan benda semakin kecil. Pula sebaliknya. Semakin besar massa benda, maka akan mempengaruhi kecepatan suatu benda. Kalau massanya besar, otomatis kecepatannya akan melambat atau berkurang. Kalau massanya itu lebih sedikit atau kecil, otomatis kecepatannya itu akan bertambah. Berarti ini berkaitan dengan energi kinetik, betul.
warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi izin mempresentasikan hasil tugas kelompok dari kami. Instruksi sebelum memperkenalkan diri, saya Muhammad Yusuf Buswaisin, kelas 10 PKR, nomor 14. Ya. Saya Rizky Ramadan, kelas 10 TPKR, nomor presentasi 18. Saya Muhammad Faisal Fauzan, kelas 10 PKR, nomor presentasi 13. Saya Abdul Firmansyah, kelas 10 PKR, nomor presentasi 11. Jadi, mari kita bahas hasil presentasi kami. Instruksi membacakan hasil dari percobaan. Yang pertama adalah masa A tetap. Dari percobaan pertama dengan menggunakan satu buah koin memerlukan waktu sekitar 1,82 detik. Percobaan kedua menggunakan dua buah koin memerlukan waktu 1,37 detik. Percobaan ketiga menggunakan tiga buah koin memerlukan waktu 1,02 detik. Dan percobaan keempat dengan menggunakan 6 buah koin memerlukan waktu sekitar 0,96 detik. Yang kedua adalah masa B tetap. Dengan masa A menggunakan satu buah kelereng memerlukan waktu 0,78 detik. Dengan menggunakan tiga buah kelereng memerlukan waktu 0,95 detik. Dengan menggunakan dua buah koin memerlukan waktu 1,05 detik. Dan yang keempat adalah dengan menggunakan tiga buah koin memerlukan waktu sekitar 1,15 detik. Bagaimana supaya benda bergerak lebih cepat? Semakin kecil ukuran benda pada benda B atau beban pada benda, maka benda akan bergerak lebih cepat. Bagaimana menggerakkan benda A yang ada di atas papan luncur, yaitu dengan menambah beban atau menggunakan beban massa pada benda B agar benda A dapat bergerak lebih cepat. Jelaskan yang terjadi ketika benda A dan tetap dan benda B berubah. Yang akan terjadi adalah berubahnya kecepatan pada benda A menjadi lebih cepat. Yang keempat adalah jelaskan yang terjadi ketika benda B tetap dan benda A berubah. Maka yang akan terjadi adalah semakin ringan massa A, massa pada benda A, maka semakin cepat pula benda B bergerak. Kesimpulannya adalah semakin besar beban benda, maka akan melambat atau bahkan tidak bergerak pada masa benda A. Sebaliknya, semakin kecil benda pada benda B, maka kecepatan akan bertambah pada benda A. Dan hasil kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Ya, apakah ya kalian bertanya, ada yang bertanya dari presentasi kelompoknya Mas Masya? Kayaknya Laila tadi ada. Yang ditanyakan enggak Laila? Nanti kok berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, Sejarah dan akses jinak dan komunikasi paspor terkait dan sosok. Untuk jawaban dari begini. Instruksi izin bertanya siswa cita jurusan fisik dari kelas 10 TPKR presensi 04. Untuk jawaban yang pertama itu bisa diulang sekali lagi enggak? Masih. Dijawab. Jawaban yang pertama yaitu semakin kecil ukuran benda A, semakin ringan berat benda yang bergerak, maka semakin cepat pula pergerakan benda. Nah itu sepertinya tidak sesuai sama tabelnya. Kan tabelnya tadi ketika beban B ditambah otomatis semakin berat. Itu kan bendanya cepat bergerak. Nah tadi itu kan disebutkan kalau bebannya semakin ringan, bendanya bergerak semakin cepat. Bukannya itu tidak sinkron? gimana? Berarti kalian melakukan percobaannya kurang teliti. Jadi lain kali kalau melakukan percobaan itu yang teliti, yang kompak. Misalnya Rizky melakukan percobaan, Yusuf melakukan pengecekan data, sedangkan Lucky stopwatchnya itu jatuhnya bendanya itu seperti apa. Terima kasih masukan dari Cinta, kita memberikan aplaus atas keberaniannya dan ketelitiannya dalam menanggapi pertanyaan.
kami. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian sudah melakukan percobaan. Silakan alat-alatnya dirapikan dan dikembalikan di depan meja. Dan kopinya bisa dirapikan kembali seperti semula. Sampai dan dikembalikan pada tempatnya. Terima kasih sudah melakukan percobaan dengan baik untuk masalah ini supaya mencapai apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kalian bisa merumuskan secara matematis di mana rumusnya usaha sama dengan ya. Untuk usaha rumusan adalah F kali S, yaitu gaya dikali jarak, gaya dikali waktu, dari jarak. Ya, diulangi lagi. Secara matematis, Secara matematis, usaha dirumuskan dengan F kali S, yaitu gaya dikali jarak. ya, gaya dikalikan jarak. Yang kedua, kita bisa merumuskan rumus energi potensial. Secara matematis dirumuskan energi potensial sama dengan MP sama dengan ya, berarti MP sama dengan F kali G kali H. Sedangkan kalau energi kinetik sama dengan Yaitu setengah dikali M dikali V kuadrat. oke, kita bareng-bareng ya. Masih ingat tadi yang disampaikan? Iya. Kesimpulannya, W sama dengan ya, F kali S. Usaha sama dengan gaya kali jarak atau perpindahan. Sedangkan F sama dengan apa? Sedangkan EK sama dengan ya, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Sebelum Umi memberikan kalian pertanyaan, Umi akan memberikan kalian soal post test untuk mengevaluasi sampai mana kegiatan belajar hari ini. Seperti biasa saya tampilkan barcode-nya di depan. Silakan HP-nya diambil untuk mengerjakan soal post test. Ayo, HP-nya diambil. Oke, sebentar soalnya akan saya tampilkan melalui proyektor. Ini soalnya sudah kelihatan melalui tampilannya. Ini nanti kalian barcode. Soalnya nanti kalian barcode ya. Nah, kalau jadi barcode, nanti kalian kerjakan penggunaan basic yang sudah kalau sudah HP-nya bisa ditaruh di tempat semula.
Terima kasih anak-anak. Sebelum saya akhiri, bagaimanakah perasaan kalian saat menerima pembelajaran hari ini? Mana epos kalian? Epos apa itu? Ini ya. Sekian dari Bumi. Kurang lebihnya terima kasih atas perhatian kerjasama kalian dalam pembelajaran Bumi. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa silakan. Pembelajaran doa mulai. Berdoa selesai. Istirahat